Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali membuat ulah. Sebanyak 10 orang warga di Kampung Nogoliat, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, tewas setelah diserang oleh KKB pada Sabtu 16 Juli 2022. Selain korban tewas, dalam insiden itu juga terdapat korban luka. Aksi kejahatan yang dilakukan KKB Papua sudah tidak terhitung lagi. Mereka sudah sering melakukan penyerangan, penembakan, pembacokan, hingga menimbulkan korban tewas baik warga sipil maupun TNI Polri, maupun pembakaran rumah dan sekolah di beberapa wilayah di Papua. Tujuan KKB melakukan semua itu disinyalir karena ketidaksejahteraan yang mereka alami sehingga ingin memisahkan diri dari NKRI. Aksi KKB ini diam-diam mendapatkan dukungan dari pihak luar. Dilansir dari situs International Parliamentarians for West Papua, All-Party Parliamentary Group on West Papua, dibentuk demi mendorong pemerintah Inggris untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat. Adapun persenjataan KKB, menurut peneliti senior LIPI Hermawan Sulistyo, berasal dari pasar gelap internasional terbuka dari Filipina Selatan, Papua New Guinea, dan Australia. Sekalipun bukti-bukti sudah menunjukkan bahaya keberadaan KKB di Papua, sikap pemerintah terkesan lamban dalam menyelesaikannya. Sebelumnya pemerintah menyebut gerakan separatisme Papua ini sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB bukan terorisme. Padahal aksi mereka sudah lebih dari cukup dikatakan sebagai aksi terorisme. Status terorisme baru ditetapkan oleh pemerintah pada bulan April 2021 lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Inilah gambaran jelas ketika sebuah kepemimpinan diatur dengan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme menghendaki negara tidak ikut campur dalam hak kepemilikan apapun, termasuk kekayaan alam. Tugas negara adalah hanya pembuat kebijakan atau regulator yang memuluskan para korporat menguasai sumber daya alam yang notabene adalah milik rakyat. Padahal, privatisasi sumber daya alam menyebabkan kemiskinan sistemik. Buktinya, nasib rakyat negeri ini, terkhusus warga Papua. Freeport justru dikuasai Amerika, bukan rakyat Papua. Alhasil, kekayaan alam memang berlimpah, namun tidak sedikit pun memberi kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam itu masuk ke dalam kantong-kantong korporat. Di sisi lain, keberadaan dakwah Islam politik mengancam eksistensi kapitalisme. Oleh karena itu, selama ini pemerintah justru lebih memasifkan isu radikalisme dan terorisme yang selalu diarahkan kepada kaum muslimin, bukan isu KKB. Seolah-olah hal tersebut adalah masalah besar dan genting bagi negara. Padahal isu radikalisme tidak lebih dari sekedar tuduhan kosong yang begitu sentimental terhadap narasi Islam politik. Agar negara terlihat mengurus rakyat Papua, TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan daerah Papua dari KKB. Padahal akar permasalahan yang ada di sana bukanlah sekedar isu keamanan, tapi diskriminasi politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan kebutuhan dasar publiknya. Kasus KKB di Papua tidak akan selesai jika sistem kepemimpinan masih dikendalikan oleh sistem kapitalisme. Teror KKB akan terus berulang, karena kapitalisme memang gagal menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya. Kasus KKB hanya akan berakhir ketika sistem kepemimpinan dikendalikan oleh Islam, sebab Islam mendorong agar umat yang bersatu tidak boleh berpecah belah. Untuk itu Islam memiliki konsep untuk menyatukan warga negaranya. Pertama, warga negara khilafah akan diikat dengan ikatan akidah Islam bukan dengan ikatan yang lain, seperti nasionalisme, ikatan sukuisme, ataupun ikatan lainnya. Yang membedakan mereka adalah ketakwaannya, bukan ras, warna kulit, atau golongannya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Lihatlah, engkau tidak lebih baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam, kecuali engkau mengungguli mereka dengan takwa." Hadis riwayat Ahmad. Konsep ini akan menyatukan semua etnis tanpa memandang ras, warna kulit, atau golongan. Kedua, khilafah akan menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya. Mekanismenya, khilafah akan menjamin secara tidak langsung kebutuhan pokok warga negaranya dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Kebijakan ini akan membuat setiap kepala keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mampu memberi nafkah yang ma'ruf kepada keluarganya. Sedangkan untuk kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, keamanan, dan kesehatan, khilafah akan menjaminnya secara langsung, sehingga semua rakyat bisa menikmatinya dengan gratis dan berkualitas. Pembangunan pun akan dilakukan dengan merata, sehingga sekalipun mereka berada di dalam daerah yang jauh dari pusat,
seperti Papua tetap terjamin kebutuhannya. Biaya jaminan kebutuhan dasar publik ini berasal dari pos kepemilikan umum Baitul Mal. Dana pos ini berasal dari kekayaan alam yang dikelola oleh khilafah secara mandiri sesuai syariat, tanpa intervensi asing sedikit pun di dalamnya. Konsep pengelolaan sumber daya alam secara Islam inilah yang dengan sendirinya akan menutup celah upaya disintegrasi Papua karena kekayaan alam setempat mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya. Ketiga, khilafah akan menindak tegas kelompok-kelompok yang berusaha untuk merongrong wilayah khilafah. Cara seperti ini telah membuktikan khilafah mampu menyatukan 2/3 dunia selama 1300 tahun. Semua warga khilafah, baik muslim atau non-muslim, kulit putih, hitam, merah, semua mendapatkan jaminan kesejahteraan yang sama. Dengan konsep yang sama, khilafah menawarkan konsep tersebut untuk menyelesaikan secara tuntas masalah KKB di Papua.